Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur ini ada 4. Teks prosedur ada 4. Pertama, tujuan atau goal. Kedua, alat dan bahan. Ketiga, langkah-langkah. Dan keempat, penutup. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tujuan atau goal. Tujuan pada teks prosedur berisi tentang capaian yang akan dicapai dalam teks tersebut, atau penjelasan mengenai sesuatu yang akan dibuat dan dilakukan. Struktur tujuan pada teks prosedur dikemas dalam bentuk kalimat pengantar yang ditempatkan pada bagian awal teks prosedur. Misalnya, Ananda ingin membuat teks prosedur tentang sop buah, maka judulnya cara membuat sop buah. Pada tujuan, bisa Ananda tulis, sop buah adalah minuman yang banyak digemari oleh masyarakat. Sop buah sangat enak jika dinikmati di siang hari. Itu merupakan tujuan apa yang akan dicapai, yaitu sop buah. Dijelaskan apa yang akan dicapai pada teks prosedur kita. Struktur kedua yaitu alat dan bahan atau materials. Bagian ini berisi penjelasan tentang alat dan bahan yang digunakan. Penjelasan mengenai bahan harus serinci dengan ukuran yang akurat. Misalnya, Ananda membutuhkan air, maka tuliskan berapa air yang Ananda butuhkan. 1 liter air atau 500 cc air. 2 siung bawang putih, jelaskan ukurannya secara akurat. Ketiga, langkah-langkah. Nah, inilah bagian utama dari teks prosedur, yaitu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Bagian ini berisi penjabaran langkah-langkah dalam membuat, melakukan, atau menggunakan sesuatu. Nah, langkah-langkah dalam teks prosedur harus sistematis atau berurutan. Keempat, penutup. Pada bagian penutup berisi kesimpulan, penekanan isi, atau ucapan selamat kepada pembaca. Nah, berikut contoh penutup yang bisa digunakan. Sangat mudah bukan? Anda juga bisa membuatnya di rumah. Selamat berkreasi. Mari kita perhatikan contoh teks prosedur dengan struktur lengkap berikut. Nah, ini salah satu contoh teks prosedur cara membuat sesuatu. Nah, ini contohnya membuat nasi goreng sederhana. Nasi goreng sederhana. Nasi goreng adalah santapan sarapan khas Indonesia yang sederhana dan tidak repot. Bagaimana cara membuatnya? Sebelum masuk ke tahap pembuatan, siapkan dulu bahan-bahan di bawah ini. Nah, yang tadi merupakan bagian tujuan atau struktur tujuan. Berikut struktur bahan dan alat yang digunakan. Nah, ada penjelasannya. Bahannya harus dengan ukuran akurat. Misalnya, nasi putih 1 piring, cabai merah 4 butir. 1 piring 4 butir merupakan takaran dengan ukuran akurat. Berikut dengan alatnya atau perlengkapan yang digunakan. Lalu struktur selanjutnya adalah langkah-langkah. Langkah-langkah yang harus Anda lakukan dalam membuat nasi goreng adalah sebagai berikut. Pertama, blender cabai merah, bawang putih, bawang merah hingga halus. Kemudian tumis bumbu hingga harum dan matang. Kedua, tuangkan 2 sendok kecap dan garam halus dengan ukuran setengah sendok teh. Ketiga, masukkan nasi, aduk hingga nasi tercampur rata. Keempat, silahkan koreksi rasa. Kelima, setelah dirasa pas, salin ke dalam piring dan tambahkan telur mata sapi, potongan tomat, serta kerupuk sesuai selera. Ini merupakan bagian struktur langkah-langkah yang harus berurutan atau sistematis, tidak boleh acak. Karena ketika langkah-langkahnya acak, tujuan yang akan dicapai tidak berhasil. Terakhir, setelah langkah-langkah, ada penutup. Seporsi nasi goreng sederhana siap disajikan. Nah, mudah bukan? Tunggu apa lagi? Silahkan dicoba. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton channel Ruang Bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.